Pendaftaran itu dari 15 partai yang mengajukan keberatan permohonan aduan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. 6 diputus di putusan pendahuluan, 9 diperiksa. Setelah pemeriksaan juga tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Jadi tidak ada pelanggaran oleh KPU. Sehingga semua pengaduan itu ditolak, tidak terbukti, dan kemudian setelah itu verifikasi administrasi berlangsung. Sedangkan verifikasi ini dicek apakah dokumen yang diajukan di dalam SIPOL itu ataupun diajukan kepada KPU itu telah sesuai atau tidak. Setelah dicek, maka ini ada sekitar beberapa parpol yang tidak lanjut kepada verifikasi faktual, sekitar 5 atau 6 parpol yang kita lanjut verifikasi faktual. Sehingga kemudian sekarang sudah ada teman-teman partai politik yang tidak lanjut itu mengajukan permohonan sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu. Sekarang lagi diproses dalam bentuk mediasi, dan ada sekitar 3 yang sudah tidak dalam mediasi tidak dicapai kesepakatan, sehingga kemungkinan akan lanjut pada sidang adjudikasi. Dan kita sedang persiapkan pertama verifikasi faktual sekarang dilaksanakan oleh KPU. Kami telah melakukan proses-proses pengawasan kepada KPU, walaupun kemudian ada keberatan kami terhadap metode verifikasi faktual KPU yang tidak memberikan sampel, ya, memberikan sampelnya kepada Bawaslu untuk diawasi. Ini jadi persoalan sedang kami diskusikan dengan KPU untuk mencari titik temu pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah persiapan untuk pelantikan Panwascam pada tanggal 26 dan 28 ke depan. Dan sekarang masih proses untuk proses Panwascam dari 6 besar ke 3 besar. Nah, ini proses-proses yang dilakukan oleh Bawaslu. Dan bagaimana persiapan ke dalam melakukan verifikasi faktual, kami tadi telah 1 kali mengirim surat kepada KPU untuk memberikan akses kepada kami dalam masalah verifikasi faktual. Pertama adalah kita dalam ada ketidakcocokan penafsiran terhadap PKPU ataupun terhadap undang-undang PKPU, maka kita mengajukannya pada saat RDP maupun pada saat teman-teman melakukan uji publik. Itu kita ajukan keberatan kepada PKPU jika tafsirannya tidak sesuai menurut Bawaslu. Jika tidak sesuai juga, maka dengan judicial review, sehingga kemudian perdebatan yang sampai kepada publik tidak usah sampai sedetail dan juga akan menjadi permasalahan publik ke depan, sehingga kemudian harus menjadi pertarungan antara KPU dan Bawaslu secara nasional. Tapi cukuplah diselesaikan oleh lembaga peradilan sebagai pemutus, ataupun diselesaikan oleh kita dengan mekanisme namanya tripartit, pertemuan antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. Ini yang pada saat ini perbedaan besar antara periode Bawaslu tahun 2017-2022 dengan 2022-2027. Ya, soal hoax yang biasa beredar, bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu? Saat ini kemarin, ya, 1 minggu lalu, Kominfo melakukan rapat tugas, ini juga seiring dengan kehendak Bawaslu, untuk melakukan perumusan terhadap satuan tugas penanganan hoax, black campaign, dan isu SARA, politisasi SARA.
karena isu ini yang akan paling besar ya, isu politisasi SARA, campaign hoax di dalam media sosial ini akan menurut kami akan paling besar dalam kerawanan pemilu tahun 2024 yang datang. Mungkin pada 2022 ini nggak terlalu kelihatan, tapi kita akan lihat nih semakin banyak partai yang kemudian mendeklarasikan calon presidennya. Kita lihat akan semakin banyak serangan-serangan terhadap calon presiden tersebut. Nanti di tahun 2023 juga akan naik. Oleh sebab itu kita harus melakukan pembinaan juga, melakukan kepada masyarakat sosialisasi mengenai perbedaan pilihan itu tidak mungkin dihilangkan, akan tapi penghormatan terhadap beda pilihan adalah satu hal yang pasti dalam kehidupan demokrasi. Jangan sampai nanti karena beda pilihan isu politisasi agama dan lain-lain mulai digaungkan, dan mulailah kemudian buzzer politik ini bergerak kan. Kalau buzzer politiknya buzzer baik sih tidak apa-apa, tapi kan nanti isunya pasti diselewengkan untuk menjatuhkan calon presiden tertentu dan lain-lain. Nanti juga akan kelihatan perbedaan antara black campaign dan negative campaign. Mana yang boleh, mana tidak boleh. Ini yang kita harus juga, tidak mungkin persaingan itu tanpa kritik. Jangan anggap juga kritik itu sebagai bentuk black campaign kalau ada datanya. Tapi jangan sampai juga datanya juga mengada-ada tanpa ada sumbernya, argumentasi yang jelas. Itu yang kita harus lakukan ke depan mengenai politisasi SARA dan hoax. Sebenarnya dari 2014 sudah mulai kelihatan pada saat Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang pertama. Tetapi kemudian eskalasinya meningkat pada tahun 2017. Ini pilkada DKI sebenarnya itu ajang pemanasan menuju 2019. Dan ajang pemanasannya juga sudah begitu kerasnya kan. Karena ada masalah tadi, masalah dalam proses pengadilan jelas ada masalah penghinaan agama dan lain-lain. Jadi eskalasi begitu meningkat ketika. Nah, begitu 2019 sudah naik terus. Pertama, yang punya alat untuk melakukan takedown, paling penting kan takedown. Takedown itu sumbernya kita hentikan. Yang punya alat itu Kominfo dan juga para platform media sosial itu juga punya perjanjian juga dengan negara kita. Sehingga kalau tidak mau mengikuti aturan negara kita tentu tidak boleh melakukan siaran di sini kan. Itu yang kemudian harus juga dilakukan. Misalnya Kominfo melakukan takedown sekitar 1.800 media sosial yang IP address 1.800 di takedown teman-teman tahun 2019. Apakah akan melakukan demikian? Ya kemungkinan besar. Kalau kemudian si buzzer ini atau si halaman ini IP address ini melakukan berulang kali hoax dan juga black campaign. Tentu akan ada perbedaan di tahun 2019 yang lalu. Di 2019 juga agak sulit mencari perbedaan. Namun dengan mana yang masuk pidana, masih tidak itu ada. Tapi mana yang kemudian di take down, ini masuk pidana, memang masuk pidana, tapi orangnya nggak bisa, susah dipidana. Maka kemungkinannya sekarang kita akan rumuskan kembali dengan tim hukum, baik dari Kominfo, Bawaslu, KPU maupun Mabes Polri dari divisi cyber. Ini akan kita tentukan mana yang do, mana yang don't, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau
ASN sebenarnya paling rawan untuk pilkada bukan di pemilu. Walaupun rawan di pemilu itu ada sekitar 680 kasus ya, transaksi di tahun 2019. Sedangkan di pilkada di tahun 2020 ada 1000 kasus. Padahal di pilkada hanya 170 wilayah yang pemilu. 2019 semua melakukan pemilihan umum. Yang kita khawatirkan memang di pilkada, tapi tentu di pemilu akan banyak pencegahan. Apa yang perlu dilakukan sekarang di SKB 5 lembaga? Sudah rigid aturannya. SKB 5 lembaga yang mengatur bagaimana ASN harus bertindak, dan ini sudah dilakukan. Dilakukan sosialisasinya sekarang secara bertahap. Jika kemudian ASN melakukan pelanggaran, maka akan ada misalnya laporan dari Bawaslu, dugaan bahwa Bawaslu terbukti, kemudian ASN akan memeriksanya dan kemudian akan memberikan rekomendasi hukuman kepada pejabat yang akan memonitoringnya adalah N4RB dan juga kalau IKN kemudian belum penduduknya juga belum ada karena masuk dalam masih profesi induk. Iya, masuk dalam profesi ini. Dan itu kabupaten yang dua itu ya, Kerajaan Pasir sama Kutai Kartanegara. Penduduknya juga tidak begitu banyak di situ, masih daerah persiapan. Kemudian sedangkan di Papua ada 4 wilayah, 3 wilayah baru, misalnya ada Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat. Papua Barat belum ada, masih menunggu Papua Barat Daya, belum ada. Yang sudah pecah itu Papua Induk, Papua Pegunungan, Papua Pegunungan, Papua Selatan, ada 4 saja. Ya. Nah, ini akan mengikuti ini baru mengikuti pemilihan sekarang. Jadi kemungkinan akan diikuti, dan kemudian KPU sedang menyiapkan KPU provinsinya berikut juga bahwa sudah menyiapkan provinsi karena kabupatennya sudah ada sudah dipecah. Cuma dapil itu antara fungsi masing-masing. Pertama, untuk partisipasi masyarakat pasti sosialisasi telah dilakukan. Kemudian juga ajakan untuk menjadi pengawas telah dilakukan, dan juga ajakan untuk serta dalam acara-acara Bawaslu itu dilakukan. Dan yang paling banyak sekarang kami lagi membuat namanya pengawasan partisipatif seperempuan dan masyarakat rambutan, masyarakat adat, kemudian disabilitas, dan juga teman-teman. Ini sedang dilakukan pada periode 2 sampai akhir tahun 2022 ini dalam musim lanjut. Baru kemungkinan tadi pelibatan teman-teman partai politik itu juga kita saling mengawasi bahwa mengawasi pemilihan umum. Jadi kita ingin menggugah juga semangat partai politik untuk mengawasi pemilihan umum agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan. Pertama yang harus dipastikan teman-teman KPU juga ini, kalau itu teman-teman harus tahu bahwa jangan sampai terjadi keterlambatan logistik. Kemudian juga pemeriksaan terhadap para KPPS. Namun juga kan tidak berharap banyak dari puskesmas. Kami ingin mendapatkan dari puskesmas tolong juga ditambahkan selain tekanan darah bisa ditambah yang lain lah. Misalnya saturasinya diperiksa. Kemudian bagaimana diperiksa sehingga tidak kemudian hanya tekanan darah. Kalau tekanan darah sehat, selesai.
Nah kemudian juga pembatas, apakah kemudian lebih difokuskan kepada yang umurnya 50 tahun ke bawah. Nah itu penting. Nah, ke bawah. Apakah yang 60? Tapi nanti protes untuk 60 tahun. Kami ingin juga ikut berdemokrasi, partisipasi. Itu juga persoalan penting nanti ke depan. Jadi kami menginginkan sih tidak ada bisa kemudian diatur. Dan kemudian juga misalnya pada saat pemungutan dan penghitungan tidak terjadi permasalahan misalnya saling tertukar surat suara. Nah, itu juga pernah terjadi kan. Dan kemudian tadi karena di media sosial begitu ramai mengenai politisasi sara dan lain. Wah gempar lah satu TPS, videonya beredar kemana-mana, kan buat tegang ke TPS dan lain. Itu juga jadi persoalan. Semoga tidak terjadi tahun 2024 yang mendatang. Dan kemudian juga para KPPS dikasih nih tips-tips kesehatan. Misalnya merokoknya jangan terlalu banyak dong gitu. Misalnya sudah mulai tegang kan merokoknya bisa lebih dari satu bungkus, bisa berbungkus-bungkus. Tegang menanti logistik, tegang dan kondisi seperti itu pada saat penghitungan suara. Dan juga misalnya di minuman energi itu kalau juga disiapkan terlalu agak dihindari karena nanti jantungnya nggak kuat gitu kan. Kopi lebih banyak daripada biasanya 2 kali, sekarang jadi 5 atau 7 kali. Itu kan menekan kerja jantung juga yang pada saat itu mungkin kerjanya lagi on-onnya gitu pada saat itu. Okay. Kalau yang paling sering dilanggar tentu pemasangan alat peraga itu, tapi itu pelanggaran kecil lah kalau itu ya. Pasti banyak terjadi pemasangan alat peraga. Yang kami harus antisipasi ada tadi saling menyerang, yang paling penting tidak boleh dilakukan oleh partai politik. Tapi partai politik tidak menyerang, ini para pendukungnya yang saling menyerang kan. Yeah. Nah, kemudian juga yang patut dan misalnya penggunaan anggaran negara untuk kepentingan calon anggota legislatif tertentu itu kan tidak diperkenankan. Penggunaan kepala desa untuk memenangkan partai politik tertentu. Kemudian juga untuk pasangan calon tertentu juga tidak diperkenankan. Yang paling penting partai politik itu membuat suasana pemilu ini tidak tegang kayak kemarin kan. Mungkin saya sih merasa kok agak tegang ya, pemilu kemarin tuh agak tegang. Tidak layak seperti 2014 yang lalu. Lebih santai ya. 2014 lebih agak santai walaupun kemudian saling bersaing, saling menyerang juga ya. Tapi lebih kelihatan namanya pesta demokrasinya. Tentu aturan kampanye di media elektronik dan media cetak ada batasannya. Kalau ini agak susah dilanggar oleh teman-teman. Yang daerah tak bertuan ini media sosial. Nah. Kalau misalnya media cetak, misalnya kami nggak terlalu takut. Aturannya sudah rigid jelas. Yang agak sulit itu memang media sosial dan media-media online. Kemudian ada yang sekarang sudah bergabung dengan Dewan Pers. Itu tidak kami takutkan. Tapi ada yang tidak ada tuannya, ini jadi masalah. Nah, hal inilah yang kemudian harusnya kita lakukan bersama-sama, baik secara media cetak dan perannya media cetak dan elektronik adalah sebagai pemangkas hoax. Jadi kebenaran berita itu bisa dicarinya di media sosial, media cetak dan media elektronik, bukan di media sosial. Kan belum dicek oleh DPT. DPT belum ada, DPT hanya memutahkan data pemilih pada saat itu. Dan Dukcapil itu tidak memberikan data kepada Bawaslu, yang dianggap Bawaslu benar-benar tidak hak untuk itu.
dan tidak masalah karena tidak undang-undang kepada KPU. Dan tapi kan bagaimana kita mengawasi jika data yang tidak kita punya. Jadi ini persoalan juga yang kita bahas dengan KPU. Kalau seperti ini agak sulit misalnya kami Ya, menurunkan data. bagaimana mengawasi data jika yang punya data nggak mengawasi? Kan agak aneh di situ. Iya. Bagi kami juga itu ibarat ngasih pengawasan tapi nggak ngasih ininya, nggak ngasih senjatanya untuk mengawasi. Udah ya gitu doang kan. Pasti kami akan mengecek lapangan. Jika betul ya kita akan tegur betul KPU jika kemudian masalah besar. Iya. Itu masalah. Krusial. Karena kami tidak diberikan datanya. Tapi begitu ada masalah, ya mohon maaf, tegurannya keras sekali. Jika kemudian kita nggak punya datanya, tiba-tiba ada masalah, ya mohon maaf, berarti. Kenapa? Karena ya kami melakukan itu dengan jungkir balik gitu, dengan usaha yang tidak main-main. Karena kami tidak punya data, kasih data misalnya 1/4, kami harus tadi 3/4-nya. Begitu dapat 3/4, bulan pas ke KPU. Bukan teguran dengan lagi, keras banget itu. Yang romantisnya kita ibarat sekarang membangun awareness itu dengan ayo kita latih cara mengawasi. Kita latih bagaimana situasi kondisi di TPS, bagaimana kemudian TPS itu dilakukan SOP-nya dengan baik dan benar. Itu yang kami akan lakukan kepada teman-teman kader pengurus partai, khususnya pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Untuk mereka, teman-teman kader partai ini mengawasi ataupun melatih saksinya dengan baik. Itu yang kita harapkan. Jadi pelatihan saksi nanti oleh kader partai sendiri, oleh pengurus partai yang setelah kita didik kemudian melakukan pengawasan. Ya silakan saja, tapi yang kita ajarkan adalah bagaimana pelaksanaan pungut dan hitung secara benar menurut peraturan undang-undangan. Itu sangat netral, ini tidak berpihak di situ. Dan semua partai kita berikan porsi yang sama. Jadi permasalahan netralitas tidak di situ. Kalau mereka saling bersaing satu saja, ya monggo-monggo saja. Itu bukan malah lebih bagus saling melaporkan kepada Bawaslu kan.